Kabar soal tercapainya kesepakatan damai AS-Iran digaungkan Trump dan Perdana Menteri Pakistan. Namun, Iran membantah dan enggan melepas nuklir. Selengkapnya kita bahas bersama pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho dan warga negara Iran sekaligus dosen International Institute for Islamic Studies, Kasem Mohammadi. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Pak. Selamat petang. Mas Kasem, kalau Trump kan klaimnya adalah bahwa kesepakatan sudah semakin dekat akan diteken. Tapi sebenarnya kalau gambaran respons dari media Iran, warga Iran sejauh ini seperti apa sih menanggapi kemungkinan kesepakatan damai itu? Ya, pertama kita harus ketahui bahwa kalau warga Iran sudah beberapa kali sudah mencoba perundingan dan negosiasi dan bahkan kesepakatan bersama Amerika Serikat, dan sayangnya itu dilonggar oleh pihak yang lain, yaitu Amerika Serikat. Oleh karena itu, kalau rakyat Iran dan saya kira juga pimpinan Iran itu, mereka tidak hampir percaya dengan 100% bahwa kesepahaman macam itu atau bahkan kesepakatan yang mungkin akan diadakan di antara Iran dan Amerika Serikat akan dilanjutkan, mereka akan dihormati mereka. Oleh karena itu ya pasti Iran akan lanjutkan, prioritasnya Iran itu pasti adalah masalah kedamaian dan negosiasi sama negara-negara yang lain. Tapi ketika itu negara yang tidak bisa memahami negosiasi dengan baik, dia hanya mau memaksa tuntutan berlebihannya, dia itu agak susah melanjutkan perundingan ataupun kerjasama sama dia. Oleh karena itu masih warga Iran itu masih abu-abu, masih tidak berpihak dengan kesepahaman macam itu. Apakah mereka sedia atau senang belum jelas, karena kami itu tidak begitu percaya bahwa itu akan dihormati dan dijalankan syarat-syaratnya oleh pihak yang lain. Oke, kalau misalnya masih ada masalah ketidakpercayaan yang jadi persoalan fundamental di sini, Mas Wibawanto, artinya apakah kesepakatan damai ini hanya klaim dari satu pihak dari Amerika Serikat saja? Masih jauh sebenarnya. Oke, jadi gini Mbak ya. Jadi yang pertama itu kita harus melihat bahwa ini momen penting ya, untuk bisa mencapai yang paling disebut dengan deeskalasi strategis, di mana masing-masing itu mencari bottom line yang sama. Dari Amerika itu Trump saat ini mencoba meninggalkan legacy perdamaian di Timur Tengah ya, dan mengirimkan pesan kepada global audience bahwa Amerika bisa berkontribusi signifikan untuk menstabilkan kembali kondisi di Timur Tengah dan mewujudkan kondisi yang disepakati bersama. Itu poin itu. Tetapi kita harus garis bawahi bahwa isu perdamaian antara Amerika dan Iran itu bukan hanya masalah nuklir, Mbak, tapi masalah balance of power yang ada di Timur Tengah, masalah keamanan Israel, masalah proksi Iran, masalah orientasi geopolitik Iran, dan masalah Hormuz dan apa yang menjadi aset global yang harus yang bisa merupakan aset global atau disebut dengan public common ya, South Hormuz. Nah, sekarang isunya adalah bukan Amerika atau Iran itu mau berdamai atau bisa berdamai, tetapi bagaimana kepercayaan itu dimulai saat ini untuk dibangun kembali setelah 47 tahun itu mengalami rivalitas dan konflik yang belum berkesudahan. Dan itu masih mungkin, Mas. Jadi di sini kita coba melihat dari perspektif diplomasi. Ya, jadi itu kita melihat dari proses diplomasi sekarang. Kita senternya diskusi adalah diplomasi. Bahwa ini menunjukkan proses diplomasi yang masih berlangsung, tapi belum mencapai tahap finalisasi. Ada 3 poin strategis yang saya mau garis bawahi. Yang pertama adalah ini bukan kegagalan diplomasi, baru merupakan perbedaan dalam hal manajemen ekspektasi. Washington berupaya menunjukkan niat baik untuk mewujudkan perdamaian, sementara Iran ingin mempertahankan posisi tawar dan menghindari kesan menyerah kepada tekanan Amerika Serikat. Itu penting juga untuk dikriti Iran. Ya. Yang kedua adalah Iran sedang bermain pada 2 level sekaligus. Di satu sisi, Iran juga membuka ruang kompromi dengan Amerika dan dunia internasional, termasuk juga dengan negara-negara lain, stakeholder lain di Timur Tengah. Tetapi Iran sendiri juga harus mengakomodir keinginan kelompok-kelompok keras yang menolak kompromi berlebihan terhadap Amerika. Itu poin itu. Dan yang ketiga adalah stabilitas kawasan masih sangat rapuh. Ya. Jadi walaupun terdapat kemajuan diplomatik, terutama isu nuklir ya, Iran mengatakan
ini hanya untuk kepentingan sipil ya. Nah, sanksi ekonomi pembukaan Selat Hormuz dan konflik proksi regional masih belum selesaikan sepenuhnya tuh orientasi geopolitik Iran. Nah, jadi yang kita lihat ini bukan perdamaian yang gagal, kalau dari perspektif diplomasi, tapi perdamaian yang belum selesai. Jadi Washington ingin menunjukkan bahwa kesepakatan sudah dekat, sementara Teheran ingin memastikan seluruh kepentingan strategisnya terlindungi sebelum memberikan persetujuan final, terutama salah satunya adalah keamanan rezim 79 itu sendiri. Jadi perbedaan pernyataan antara Washington dan Teheran mencerminkan kompleksitas dari negosiasi, bukan runtuhnya proses diplomasi. Jadi untuk Indonesia kita harus hati-hati nih menyikapi kondisi sekarang, karena chance yang kecil, yang paling kecil sekarang ini terjadi adalah perang terbuka. Ya, nah, chance yang paling real saya adalah status quo, ya, dengan adanya sedikit perubahan gradual. Dan chance yang paling ideal adalah langsung normalisasi semuanya. Nah, jadi itu dulu. Nah, saya memprediksi selama 3 hari ke depan ya Mbak, 72 jam ke depan, ada 4 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah negosiasi tetap berlanjut melalui mediasi Qatar dan Pakistan, itu pasti. Yang kedua, kemungkinan besar dalam waktu dekat, 1 hari mungkin ada framework agreement sebelum adanya perjanjian komprehensif. Yang ketiga, kedua pihak akan terus menyampaikan pesan publik yang berbeda sambil menyesuaikan detail teknis di balik layar. Dan yang keempat, peluang tercapainya kesepakatan awal masih lebih besar dibandingkan kembali kepada eskalasi militer terbuka. Paling tidak untuk saat ini, di mana Presiden Trump untuk mengakomodir kepentingan di Washington menghindari perang. Nah, tapi kalau dari sudut pandang Iran juga, Mas Kasim, apa sebenarnya kepentingan yang masih tidak terfasilitasi dalam klausul yang disampaikan atau yang sudah tersebar juga di media? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan sambung lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan lagi dialognya, Mas Kasim. Meneruskan yang tadi, dengan kondisi masyarakat Iran yang masih abu-abu dengan intensi dari Trump, pembuktian seperti apa yang menurut warga Iran akan bisa mengubah pandangan warga Iran menjadi lebih optimistis terhadap kemungkinan perdamaian? Ya, saya kira tidak bisa kita carikan satu tindakan yang menjadi orang Iran itu optimistik, karena itu berkali-kali Iran sudah mencoba bernegosiasi dan bekerja sama Amerika Serikat, tapi ini mereka yang menolak itu. Kami ini 2 kali diserang selama 1 tahun yang lalu itu, padahal kami bernegosiasi dan dalam proses negosiasi sama Amerika Serikat. Oleh karena itu saya kira mereka tidak bisa terpercaya kepada mereka. Yani Iran itu, warga Iran tidak percaya. Dan itu juga bukan hanya warga, saya kira kalau pimpinan Iran juga begitu. Dr. Arabci itu menjualnya Iran, dia juga umumkan bahwa kesepahaman atau bahkan kesepakatan sama Amerika Serikat itu bukan artinya kita hanya mempercayai kesepakatan itu, karena beberapa kali sudah dibuktikan bahwa jaminan atas kertas tidak akan mematuhi komitmen yang oleh pihak yang lain. Oleh karena itu saya kira ada 2 hal yang akan dijalankan oleh Iran. Pertama, saya kira bersama sekutu-sekutu Amerika Serikat di Teluk Persia, Iran sudah umumkan kepada mereka bahwa Teluk Persia itu adalah baik untuk semua, kalau masalah bisnisnya, dagangnya, ataupun masalah menjual minyaknya, keamanannya, semuanya untuk semua pihak atau semua orang, atau sama sekali. Yani harus ini mereka saya kira sekarang sudah paham itu dengan melihat kekuatannya Iran. Itu satu hal. Kedua, masalah leverage, ya, masalah daya tawar ataupun leverage yang sekarang Iran itu mempunyai, yaitu masalah Selat Hormuz. Saya kira itu juga Iran tidak akan lepas tangan dari Selat Hormuz gitu. Ya mungkin ada sebagian sistem yang mungkin agak baru dan memperbaiki atau mempermudahkan lintas Selat Hormuz itu selama minimalnya 60 hari ke depan. Tapi masih saya kira tidak akan lepas tangan, karena itu nampaknya satu leverage yang luar biasa bagi Iran untuk memastikan dan sebagai satu jaminan nyata yang bisa memastikan bahwa komitmen-komitmen yang diterima oleh pihak yang lain itu akan dijalankan.
Oke, baik. Nah, di tengah kemungkinan kesepakatan damai yang dikabarkan akan berlangsung beberapa hari lagi atau dalam waktu dekat, Mas Wibowo, juga masih ada gempuran Israel ke Lebanon. Apakah ini memungkinkan kesepakatan itu bisa tetap terjadi dan bagaimana Israel akan terus mengganggu proses menuju perdamaian ini, Mas? Masih di mute, Mas Wibowo? Kita harus melihatnya komprehensif, Mbak, ya. Jadi kita melihat bahwa ini adalah momentum emas untuk adanya proses perubahan regional security complex structure di Timur Tengah. Akhirnya ke sana, walaupun butuh waktu ya. Jadi kita melihatnya itu bahwa interaksi itu sekarang. Nah, interaksi itu akan memformulasikan syarat-syarat menuju kepada perdamaian itu sendiri. Nah, disitulah terjadi proses kepercayaan yang dibangun. Jika tanpa itu, akhirnya secara spesifik meminta bahwa masalah nuklir Iran harus diverifikasi dengan ketat dan kemampuan militer Iran harus bisa dibatasi secara maksimal. Yang ketiga, kemampuan proksi khususnya itu tidak membahayakan kepentingan keamanan nasional dari Israel. Ini minta jaminan stabilitas ya, terutama mereka mementingkan Mas Wibowo, tampaknya ada gangguan komunikasi. Pertumbuhan ekonomi, investasi dan perdagangan. Nah, yang berikutnya jadi gini. Jadi yang pertama ya, jadi untuk Iran sendiri sekarang itu banyak kelompok yang pragmatis, Mbak. Jadi berharap supaya Iran segera lepas dari masalah ekonomi karena perang, tekanan ekonomi selama ini, sanksi-sanksi yang ada, dan pembangunan senjata nuklir pun juga pembangunan nuklir pun ditujukan untuk tujuan-tujuan yang sipil, sifatnya sipil. Tetapi ini semua harus mendapatkan apa yang disebut dengan kepercayaan satu sama lain. Makanya interaksi ini dalam waktu 1 sampai 3 hari ini begitu penting kualitasnya gitu. Bukan hanya formalitas. Pada basis dari segala sesuatunya adalah kepercayaan yang bisa dibangun, diriset ulang dan dibangun dalam 3 hari ke depan. Itu Mbak poinnya. Itu sebagai kunci keberhasilan. Oke, rasa percaya menjadi krusial. Mas Wibowo Nugroho dan Mas Kasim Muhammadi, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu semuanya.